Mari belajar PPKN. Pikiran positif kunci nilaimu. Selamat datang. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Belajar tentang sejarah berarti kita belajar tentang masa lalu, yaitu masa di mana Pancasila belum ada di negara kita. Masa sebelum kemerdekaan. Sejarah Pancasila atau sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu tidak serta-merta ada. Jadi Pancasila itu tidak serta-merta ada di negara kita, tetapi melalui proses perjuangan yang panjang. Ada beberapa tokoh yang akan terlibat dalam proses memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara. Sejak tahun 1942, sejak Jepang menduduki Indonesia karena kekalahan Belanda pada Perang Pasifik, maka sejak saat itu bangsa Indonesia kembali dijajah oleh Jepang. Jepang saat datang ke Indonesia itu banyak menjanjikan hal-hal yang manis. Sampai pada saat itu Jepang membuat 3A atau 3 semboyan, yaitu Jepang yang pertama yaitu Jepang Pelindung Asia, yang kedua itu Jepang Pemimpin Asia, dan yang ketiga adalah Jepang Cahaya Asia. Jadi dengan janji-janji yang manis, maka rakyat Indonesia percaya bahwa tujuan Jepang itu adalah untuk membantu Indonesia merdeka. Sebagai bukti kesungguhan Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk Badan Usaha-Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau biasa disingkat dengan BPUPKI. BPUPKI sendiri diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wojodiningrat. Selain itu, ada 3 tokoh yang terlibat dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tokoh yang pertama yaitu Muhammad Yamin, tokoh yang kedua yaitu Supomo, dan tokoh yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. BPUPKI memulai sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, mari kita bahas lebih lanjut tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Peristiwa yang terkait saat proses perumusan Pancasila ada 2. Yang pertama yaitu pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Dan setelah BPUPKI melaksanakan tugasnya yaitu melakukan sidang sebanyak 2 kali, maka BPUPKI diganti menjadi PPKI atau Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei, usulan yang dikemukakan oleh Bapak Muhammad Yamin sebagai rumusan dasar negara yaitu ada 5. Yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Sedangkan rumusan yang dikemukakan oleh Bapak Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan pokok-pokok pikirannya sebagai berikut. Yang pertama, paham negara persatuan. Yang kedua, warga negara hendaknya tunduk kepada Tuhan dan supaya ingat kepada Tuhan. Perhubungan negara dan agama. Yang ketiga, sistem badan permusyawaratan. Yang keempat, ekonomi negara bersifat kekeluargaan. Yang kelima, hubungan antara bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Dan rumusan yang dikemukakan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 ada
menyampaikan 5 dasar negara, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno mengusulkan kelima dasar tersebut diberi nama Pancasila. Dan sebagai bentuk penghargaan terhadap apa yang dilakukan oleh Bapak Insinyur Soekarno, maka setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Meskipun pendapat ketiga tokoh ini berbeda, akan tetapi pada dasarnya tujuan dari ketiga tokoh ini adalah sama, yaitu membentuk dasar negara Republik Indonesia. Ketiga usulan rumusan dasar negara tersebut tidak ada yang ditetapkan sebagai dasar negara, maka dibentuklah panitia kecil atau disebut panitia 9 yang terdiri atas Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim, Agus Salim, Abdul Kahar Musakar, Abi Kusno, Djoko Sujoso, dan A.A. Maramis. Panitia kecil berhasil menyusun piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nama ini diberikan oleh M. Yamin pada tanggal 22 Juni 1945, yaitu dokumen yang berisikan asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Panitia kecil ini dibentuk sesuai dengan sidang kedua BPUPKI yang merancang bahwa panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno, panitia pembelaan tanah air diketuai oleh Raden Abikusno Djoko Suroso, dan panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Detrandes Muhammad Hatta. Jadi sidang kedua BPUPK ini pembentukan panitia kecil. Pada sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang ini dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang bersepakat bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Dalam sidang ini ditetapkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. Perbedaan isi rumusan Piagam Jakarta dan rumusan Undang-Undang Dasar adalah terletak pada sila pertama. Jika dalam rumusan Piagam Jakarta, isi sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan isi Pancasila pada rumusan Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melaksanakan tugasnya, maka BPUPKI dibubarkan dan diganti menjadi PPKI jika di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan itu merumuskan Pancasila. Pada PPKI itu menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Isi sidang pertama PPKI: 1. Mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Detrandes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Untuk sementara, isi yang ketiga, untuk sementara waktu Presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia. Isi sidang kedua PPKI yaitu yang pertama, menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya. Yang kedua, menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya. Yang ketiga, mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan. Dan yang keempat, pembentukan komite nasional di setiap provinsi. Nah,
Untuk lebih jelasnya, berikut adalah bagan perumusan Pancasila. Dimulai dari tahap pertama, yaitu saat Jepang mulai terdesak oleh sekutu, maka dia berusaha mencari kawan untuk bisa membantu melawan sekutu. Maka bangsa Indonesia lah yang menjadi sasarannya. Untuk selanjutnya, kemudian Jepang membentuk badan BPUPKI. Tujuannya agar bangsa Indonesia yakin bahwa Jepang benar-benar menjanjikan kemerdekaan kepada mereka. Setelah BPUPKI terbentuk, maka diadakanlah sidang. Sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Setelah sidang pertama dilakukan tidak ada hasil, maka dilanjutlah dengan sidang kedua. Pada sidang kedua ini yaitu pembentukan panitia kecil, panitia 9, yang diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno. Disinilah, di sidang kedua inilah maka dirumuskanlah Piagam Jakarta yang di dalamnya berisi rumusan Pancasila. Isi rumusan Pancasila, isi sila pertama pada Piagam Jakarta yaitu ketuhanan yang menjadikan syariat Islam sebagai ajarannya tidak disepakati oleh beberapa rakyat yang ada di Indonesia Timur, yaitu dari Irian dan dari Minahasa, dari Sulawesi Utara, karena mayoritas penduduknya di sana beragama Nasrani. Maka sebelum Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, maka digantilah sila pertama menjadi sila ketuhanan yang Maha Esa dan dipakai sampai sekarang. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.